Jadi berarti menurut hal-hal Anda, semacam Mas itu yang saya Usman, kira harus adanya keberadaan warga ini menunjukkan ketidakprofesionalan TNI dalam menerapkan prosedur pemusnahan amunisi. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Dudung. Baik, begini Mas, memang saya dapat informasi pun, inilah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, dan menurut saya ini perlu kita evaluasi. Karena memang apapun kalau melibatkan masyarakat, saya mendengar informasinya bahwa pelibatan itu pada saat penggalian lubang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun menurut saya memang seharusnya ini perlu kita evaluasi bahwa apapun yang dilaksanakan dalam rangka pemusnahan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, artinya siapa personil yang terlibat, baik sipil akan ada PNS-nya maupun TNI-nya. Ya mereka saja langsung yang melakukan yang sesuai dengan surat perintahnya. Nah ini kalau sudah seperti ini baru nanti akhirnya jadi muncul hal-hal yang memang perlu kita investigasi. Memang betul masyarakat di sekitarnya, saya mendapat informasi kalau sudah terjadi ledakan yang amunisi, itu serpihan-serpihan itu mereka saling rebutan. Tetapi itu di luar konteks di dalam prosedur kalau menurut saya. Sehingga menurut saya TNI harus mengevaluasi bahwa ke depannya yang terlibat di dalam proses pemusnahan itu harus sesuai dengan surat perintah yang melaksanakan. Masyarakat tidak boleh lagi untuk dilibatkan, demikian. Jika sesuai dengan prosedur memang masyarakat tidak dilibatkan atau tidak berada di lokasi. Lantas mengapa pada saat pemusnahan ini ada masyarakat yang berada di lokasi? Prosedurnya akan seperti apa sebenarnya dalam pelaksanaan ini? Ini yang ingin saya bahas lagi bersama dengan Pak Dudung dan juga Mas Usman Hamid. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Untuk mengumpulkan puing-puing pasca pemusnahan amunisi ini. Apakah selama ini juga sepengetahuan Anda memang keterlibatan warga ataupun keberadaan warga ini kerap terjadi? Ya memang saya mendengar dan saya sering juga di daerah latihan itu warga itu pasti memanfaatkan kalau kita latihan nembak itu kan plongsong-plongsong itu kan kuningan itu kan bisa dijual oleh mereka itu. Dan ini memang ke depan harus kita tertibkan. Tidak serta-merta memang pada saat latihan, setelah kita selesai latihan pun mereka tuh masyarakat berbondong-bondong untuk mencari serpihan-serpihan seperti itu. Nah memang ke depan harus kita evaluasi bahwa prosedur di dalam pemusnahan itu jangan sampai melibatkan masyarakat lah. Walaupun masyarakat itu dalam proses penggalian itu diberi upah dan sebagainya, tetapi ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin. Ini diberikan upah seperti apa izin Pak Dudung? Ya pasti kan mereka menggali itu kan pasti ada lah dikasih untuk upah masyarakat karena menggali sumur dan sebagainya itu. Berarti memang keterlibatan dari warga sipil ini juga memang sejak dari awal ya, termasuk membuat lubang, kemudian mereka juga ikut mencari puing-puing pasca pemusnahan amunisi. Ya bisa jadi seperti itu karena memang keterbatasan personil, kemudian kita penggalian itu kan memerlukan cangkul dan sebagainya, biasanya selama ini menggunakan masyarakat. Tetapi pada saat proses pemusnahan itu masyarakat jauh dari mana-mana dan sebelumnya juga pada saat akan pemusnahan itu jauh-jauh hari sebelumnya itu kan mereka tuh kurang lebih sekitar 2 minggu ada di sana itu. Nah kemudian ada himbauan biasanya pada saat kita latihan apalagi ini pemusnahan. Nah saya juga belum monitor kok sampai terjadi ada pelibatan masyarakat yang cukup banyak dari 13 ada 9 masyarakat yang dilibatkan. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.